Shalom, selamat pagi, salam ngopi Aceh. Ngobrol pagi sama Jesus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berbahagialah kita mempunyai Bapa yang baik, Bapa yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik ini memperhatikan segala apa yang kita butuhkan, segala apa yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Bapa mempunyai sifat kasih yang luar biasa, kasih yang tidak pernah terbatas, sehingga dia juga mengorbankan Yesus, anaknya yang tunggal, untuk menebus dosa kita. Ya, kebaikan Bapa ini menjadi suatu contoh yang harus kita teladani, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bapa mengenal hati kita, Bapa tahu segala apa yang menjadi tindakan kita, Bapa mengerti apa yang menjadi karakter kita, baik itu entah menyenangkan hatinya atau tidak. Bapa mengenal, saudara-saudara, dan ketika dia tahu tentang anak-anaknya ini, dia tetap mengasihi, dia tetap menyayanginya. Nah, saudara-saudara, salah satu contoh yang Tuhan Yesus berikan tentang perumpamaan sesuatu yang hilang di dalam Injil Lukas 15, yaitu pertama perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Tetapi saya berbicara tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, saudara-saudara, saudara yang dikasih Tuhan, anak ini sebetulnya tidak hilang. Anak ini mengalami suatu pengalaman hidup yang perlu Tuhan ajarkan, perlu Bapak ajarkan dalam tatanan hidupnya, saudara-saudara. Sebab itu, ketika anaknya ini, saudara-saudara, ingin mendapatkan bagian dari harta yang dianggapnya seolah-olah miliknya, Bapak ini tahu sifatnya, Bapak tahu sifat anak bungsu, Bapak tahu sifat anak yang sulung. Bapak yang baik ini merelakan, membagikan, memberikan apa yang dianggapnya menjadi haknya, saudara. Nah, saudara, yang sulung tetap tinggal di dalam ladang, di dalam rumah Bapak, bekerja seperti biasanya, lalu tetapi si bungsu, ketika dia memiliki yang dianggap haknya, saudara, lalu hidup menjauh daripada bapaknya. Ia hidup berfoya-foya, ia hidup bersenang-senang, menghabiskan segala apa yang dimilikinya. Ia terperangkap oleh bujuk rayu teman-temannya yang hanya boleh dikatakan, lu ada uang gua sayang, lu gak ada uang gua tendang. Dan ini yang terjadi pada anak si bungsu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, ketika semua hartanya habis, dia tidak memiliki bisnis apapun, dia tidak memiliki kekayaan apapun. Nah, saudara-saudara, di dalam negeri yang ia tinggal ada suatu musibah, yaitu kelaparan yang sangat luar biasa, sehingga akhirnya teman-teman dari si bungsu ini satu-satu meninggalkan dia karena dia tidak punya apa-apa lagi. Nah, demikian juga dengan kita. Kalau kita sudah tidak punya apa-apa lagi, pasti banyak teman-teman yang akan meninggalkan kita. Jadi jangan heran kalau kita nggak punya apa-apa, teman-teman meninggalkan kita. Tetapi saat kita punya sesuatu yang banyak, teman-teman datang karena kita ini gula, maka semut-semut pada datang. Ini suatu contoh, saudara. Sebab itulah, ketika si bungsu ini berharap kepada hartanya habis, berharap kepada tetangganya dia tidak punya, berharap kepada sahabatnya sudah tidak ada lagi, semua meninggalkan dirinya. Nah, lalu ketika dia berharap pada keadaan alam, semua mengalami kelaparan, baik yang miskin kaya semua mengalami kelaparan. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-14 dalam pasal yang ke-15 Injil Lukas, ia pun mulai melarat. Nah, betapa habis-habisnya uang yang dia punya dihambur-hamburkan begitu saja. Nah, saudara-saudara, kemudian dia menjadi penjaga kandang babi. Nah, ketika dia belum digaji, dia merasa kelaparan, dia dikatakan ayat yang ke-16, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Nah, saudara-saudara, lalu 17, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan.
Nah, dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia pergi dan kepada bapaknya, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah, saudara-saudara, ini yang satu, saudara, yang seperti saya bicarakan tadi adalah sifat Bapa. Saudara harus ketahui, dalam Injil Lukas 15 ini, Bapa itu mengenal, saya katakan, akan sifat anak-anaknya, sifat si sulung maupun sifat si bungsu. Saya percaya banget ketika anaknya meminta uang yang dianggap punya haknya, sudah diberikan. Dan dia tahu bapak ini karakter anaknya akan habis. Dia tidak betah, dia akan begini, dia akan begitu. Bapak tahu sifat anaknya. Nah, ketika bapak anaknya ini pergi ke negeri yang jauh, bapak tahu. Karena bapak ini orang kaya. Mungkin dia mengutus utusan-utusan untuk melihat keadaan anak-anaknya. Mungkin dia melihat utusan untuk melihat anaknya yang berfoya-foya, bermabuk-mabukan. Dari mana dituliskan narasi ini? Ini adalah sumber berita yang disampaikan kepada bapak. Tuan, anakmu begini, anakmu begitu. Didengar oleh bapaknya. Mengetahui anakmu sekarang menjadi pegawai upahan di kandang babi, anakmu memakan ampas babi, anakmu begini, anakmu begitu. Bapak tahu. Dan mungkin ia mengutus juga supaya ada orang yang berkata kepada anaknya, Nak, hey bro, kenapa kamu begini? Bukankah bapakmu kaya? Sudahlah, bertobatlah, kembalilah kepada bapakmu. Kenapa kamu harus bekerja? Ketika Injil diberitakan, ketika berita kesukaan diberitakan kepada si anak bungsu ini sadar. Lalu dia berkata, aku berdosa kepada surga, aku berdosa kepada Bapa. Mengapa si bungsu ini bisa berkata, aku berdosa kepada surga? Karena ada berita firman yang disampaikan kepada si bungsu. Ada berita firman keselamatan yang diberitakan kepada si bungsu. Sehingga ia mengerti tentang Tuhan. Aku berdosa kepada Bapa di surga. Aku juga berdosa kepada Bapa di bumi. Ketika firman dan berita keselamatan ini disampaikan kepada si bungsu, maka si bungsu mempunyai tolak ukur yang terbalik. Dia bertobat. Dia mengatakan, aku berdosa kepada Bapa di surga. Aku berdosa kepada Bapa di bumi. Supaya itu ketika dia kembali kepada Bapa, saudara, kembali kepada rumahnya, bapaknya mengenal anaknya yang lusuh, anaknya yang diberitakan tentang keadaannya itu benar. Maka menangislah merangkul anak ini, saudara. Jadi tidaklah benar kalau sampai bapak ini tidak mencari. Bapak yang mengasihi anaknya ini mencari dan ingin tetap menyelamatkan bagaimanapun caranya anak ini supaya bisa kembali kepada rumahnya yang penuh dengan kebahagiaan. Saudara-saudara, saya percaya ketika kita merasa sombong, merasa punya sesuatu yang sangat luar biasa, kita ini seringkali meninggalkan Bapa. Dan Bapa di surga melalui Yesus Kristus, melalui berita Injil keselamatan, selalu dikumandangkan, didengungkan di dalam pikiran, hati, dan telinga kita. Supaya apa? Supaya kita bertobat. Supaya kita kembali kepada rumah Bapa. Supaya kita menjalani kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera di rumah Bapa, saudara-saudara. Supaya itu, saudara-saudara, mari, saudara, buatlah Bapa kita ini bangga. Bapa yang penuh belas kasihan, Bapa yang penuh dengan anugerah, Bapa yang penuh dengan rahmat, saudara-saudara. Jangan tinggalkan rumah Bapa. Jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Jangan tinggalkan berita firman Tuhan. Karena ini adalah berita keselamatan yang membuat kita mengerti tentang surga dan mengerti tentang hidup ini. Jika kita mempunyai pengalaman yang buruk, punya pengalaman yang seolah-olah gagal, kembalilah kepada jalan Bapa. Kembalilah kepada kebenaran. Saya yakin engkau bukan disebut anak yang terhilang, tetapi anak yang kembali ke rumah Bapa, anak yang kembali kepada kebenaran. Saya yakin, saudara-saudara, hari ini mungkin ada sesuatu yang hilang dari hidup kita, tetapi kita menemukan
Bapa yang tidak pernah terhilang, Bapa yang selalu mencari, Bapa yang selalu penuh belas kasihan, Bapa yang selalu mendapati kita dalam keadaan apapun dan dimanapun. Saya yakin, mari kita mengenal Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati hari ini karena kita mempunyai Bapa yang mengasihi. Haleluya. Amin. Salam ngopi aja, ngobrol pagi sama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bangga mempunyai Bapa seperti Engkau. Kami tahu Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami. Tuntunlah kami dalam jalan kebenaran, tuntunlah kami dalam kehidupan yang benar, supaya kami selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang luar biasa. Amin. Salam Ngopi Ajaib.